Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Nabila dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Humaniora akan memberikan resum materi wawasan akademik yang telah disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, yakni Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Yang pertama, UIN Malang mempunyai 7 fakultas, diantaranya 1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2. Fakultas Syariah, 3. Fakultas Ekonomi, 4. Fakultas Psikologi, 5. Fakultas Sains dan Teknologi, yang keenam Fakultas Humaniora, yang ketujuh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selain itu, pada jenjang pasca sarjana memiliki 15 prodi, sehingga total prodi yang ada di UIN Malang berjumlah 46 prodi, tersebar pada jenjang S1, S2, dan S3. Yang kedua, UIN Malang mempunyai kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, yakni integrasi keilmuan dalam memadukan sains dan Islam, juga integrasi kelembagaan, yakni memadukan pendidikan tinggi dan pesantren guna membentuk karakter mahasiswa. Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, diantaranya 1. Kedalaman spiritual, 2. Keagungan akhlak, 3. Keluasan ilmu, 4. Dan kematangan profesional. 4 pilar tersebut harus dimiliki oleh mahasiswa yang dibentuk melalui pendidikan Ma'had Al-Jami'ah. Yang ketiga, pusat pengembangan bahasa asing, bahasa Inggris, dan Mandarin. Yang keempat, UIN Malang mempunyai rumah tahfidz Quran dan Hay'ah Tahfidz Quran guna mewadahi mahasiswa yang ingin memulai atau melanjutkan hafalan Al-Quran. Yang kelima, rumah moderasi beragama. Tujuannya adalah untuk mendidik mahasiswa menjadi generasi unggul, moderat, toleran, menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan. Menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia. Mahasiswa UIN Malang diharapkan bisa menempatkan diri di tengah atau posisi modern di antara pergulatan ideologi radikalisme di kanan dan liberalisme di kiri. Kegiatan akademik yang dijalani selama kuliah di UIN Malang yakni mulai masuk bagi mahasiswa baru, kemudian proses pembelajaran yang ditempuh selama minimal 8 semester, kemudian menjalani 150 sampai 160 SKS, dilanjut dengan penelitian, baik skripsi, tugas akhir, atau riset-riset. Kemudian pengabdian masyarakat, PKL, atau KKM, yakni kuliah kerja mahasiswa, dilanjut dengan ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, sampai wisuda, sehingga menyandang gelar sarjana. UIN Malang mempunyai mata kuliah kepribadian yang menjadi ciri khas kampus dan tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain, yakni mata kuliah dasar, keislaman, bahasa, dan filsafat. Kemudian, mata kuliah fakultas yang menjadi pembeda antara fakultas satu dan fakultas lain. Selanjutnya, rumpun mata kuliah program studi yang menjadi pembeda antara prodi satu dan prodi yang lain. 4 pilar yang menjadi tagline ulul albab, yakni mahasiswa UIN Malang menjadi intelektual profesional yang ulama dan ulama intelek yang profesional. Lulusan UIN Malang adalah yang berkarakter ulul albab. Mereka yang menjadi guru, ya guru yang islami, ahli hukum atau advokat yang islami, sastrawan yang islami, psikolog yang islami, dan sebagainya. Materi yang kedua yakni dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Ahmad Fathah Yasin, MAG. Mahasiswa baru UIN Malang sebagai the best human material, yakni manusia pilihan, harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan. Indikator seseorang yang kuat mental dan spiritual yakni berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus bertransformasi dalam gaya belajar sehingga mempunyai kemampuan berpikir ilmiah. Hakikatnya yaitu cara berpikir yang selalu dilandasi ilmu pengetahuan umum maupun keagamaan.
Yang kedua, berpikir positif. Selalu berpikir positif sebagai wujud pikiran positif. Tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang dalam berbicara, berpenampilan, cara berpakaian, dan berucap yang sopan. Penyandang gelar mahasiswa, artinya kita dituntut untuk kreatif. Maksudnya selalu tampil untuk berperan di masyarakat dengan berbagai kemampuan yang dimiliki. Untuk mengembangkan kreativitas, maka universitas menyediakan fasilitas UKM, yakni unit kegiatan mahasiswa. UIN Malang memiliki UKM berjumlah 15 sebagai fasilitas pengembangan bakat dan minat. Mahasiswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakampus guna memenuhi syarat ujian skripsi dengan kepemilikan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan dalam SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal itu adalah sebagai syarat lulus jenjang strata 1. Minimal skor yakni 250 poin. Jadi jangan cuma menjadi mahasiswa kutu buku yang hanya bergelut pada kegiatan akademik di kelas, namun juga kegiatan inovasi di luar kelas. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus atau yang disingkat dengan OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. DEMA terdiri dari lingkup universitas dan fakultas. Untuk turunan lembaga eksekutifnya ada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa program studi. DEMA Universitas berfungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas, kemudian menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Ada 6 kementerian yang membantu dalam menjalankan tugas DEMA Universitas, yakni yang pertama, Kementerian Luar Negeri, yang berwenang mengkomunikasikan lembaga yang ada di UIN Malang dengan yang di luar UIN Malang. Kedua, Kementerian Sosial. Ketiga, Kementerian Sosial Hukum dan Politik. Bagian ini mempelajari isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Keempat, Kementerian Agama merupakan visualisasi dari Universitas Islam yang disandang oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi yang lebih ke publikasi. SEMA, yakni kepanjangan dari Senat Mahasiswa, merupakan lembaga legislatif yang berperan sebagai koordinator DEMA, UKM, dan HMJ. Visi SEMA yakni terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Senat Mahasiswa berfungsi sebagai jembatan antara mahasiswa dengan pimpinan terkait masalah kemahasiswaan. Salah satu wewenangnya adalah sebagai badan penyelenggara pemilihan ketua, entah itu DEMA, SEMA, ataupun HMJ. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA dan HMJ. Fungsi SEMA yakni 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran. Tugas SEMA yakni mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Ada 4 komisi SEMA, yakni pertama, Komisi Advokasi dan Hukum, kedua, Komisi Organisasi, ketiga,
Administrasi dan Keuangan. Yang keempat, Komisi Informasi dan Komunikasi. Materi yang ketiga yakni UKM LKP 2M, yakni singkatan dari Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. UKM yang fokus pada 3 hal. Yang pertama, kajian, penelitian, pengembangan. Sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas, LKP 2M hadir sebagai wadah untuk memacu bagaimana menjadi mahasiswa yang memiliki kredibilitas. Sejarah LKP 2M. UKM ini lahir pada tanggal 1 Juli 1999 atas arahan dari para founding fathers yang memiliki keresahan intelektual dan kesadaran diri akan pentingnya literasi, sehingga menciptakan satu wadah yang bisa mengakomodir untuk berproses. LKP 2M bercita-cita untuk terciptanya mahasiswa yang memiliki kedalaman intelektual. Visi LKP 2M adalah menjadi organisasi mahasiswa yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengakomodir kegiatan pengembangan tradisi keintelektualan. Misi yang pertama, membina mahasiswa untuk memiliki keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kemantapan profesional. Yang kedua, mengembangkan tradisi keintelektualan, kegiatan kajian, penelitian, dan keorganisasian. Biro-biro LKP 2M. Yang pertama, kajian. Melatih nalar kritis melalui kajian-kajian fakultatif, kajian isu kontemporer, dan kajian lainnya. Yang kedua, penelitian. Melatih anggota untuk memiliki kemampuan menulis naskah riset dan karya tulis ilmiah lainnya, mengelola jurnal lorong, mempersiapkan tugas akhir skripsi. Yang ketiga, keorganisasian. Membangun emosional antara anggota lingkungan belajar, membangun kekeluargaan, dan mengembangkan potensi anggota melalui kegiatan produktif seperti menulis dan lomba. Anggota LKP 2M terbiasa melakukan hal-hal produktif, yakni yang pertama, mengeluarkan naskah riset sebagai perwakilan jurnal mahasiswa. Yang kedua, rutin mengisi jurnal setiap 1 tahun, 2 kali selama 1 periode. Yang ketiga, aktif menulis buku. Yang keempat, aktif kompetisi. Yang kelima, aktif menulis di media online. Slogan LKP 2M yakni Cogito Ergo Sum yang memiliki makna "Aku menulis, maka aku ada" sebagai representasi apa yang dilakukan anggota LKP 2M dalam rangka mengoptimalkan daya pikir sehingga dapat dikatakan memiliki eksistensi sebagai akademisi. Ini dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI, Dapil Malang Raya, yang menjunjung tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Karena pandemik yang tak kunjung usai, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia mampu bangkit dan menjadi Indonesia tangguh? Hal pertama yang harus kita perhatikan yakni kondisi negara masih pandemi. Sekarang yang menjadi problem adalah negara di seluruh dunia belum ada yang mampu menemukan obat COVID-19, melainkan hanya sampai pada produksi vaksin. Kunci untuk mengendalikan pandemi tersebut ada 2. Yang pertama, vaksinasi dipercepat sehingga terjadi herd immunity, yakni 70% masyarakat sudah harus divaksin. Namun, untuk sekarang masih sekitar 30% penduduk Indonesia yang sudah divaksin dan belum penuh atau masih ada yang berhenti di vaksin tahap pertama. Yang kedua, disiplin protokol kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat desa tentang COVID masih rendah. Kedua, dampak pandemik tidak hanya menurunkan kualitas kesehatan, juga pada sektor ekonomi. Di antaranya 1. Melemahnya daya beli, 2. Hilangnya pekerjaan. Sedangkan untuk sektor pendidikan, yang pertama, putus sekolah. Anak harus bekerja dan persepsi orang tua yang seakan putus asa ketika harus mendidik anak di rumah setiap hari selama pandemi. Juga orang tua tak hanya mencari nafkah, melainkan mengerjakan tugas putra-putrinya. Yang kedua,
yakni kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Kemudian dampak yang ketiga yakni penurunan capaian belajar. Hal ini berakibat kepada kesenjangan capaian belajar dan learning loss. Maka dari itu perlu kebijakan di sektor pendidikan, antaranya yang bisa dilakukan yakni bantuan kuota dan data internet, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan, dan dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Cara yang bisa dilakukan sebagai alternatif yakni menggelorakan kolaborasi, yakni dengan kolaborasi Hexaholics. Adalah kolaborasi antara pemerintah, akademisi universitas, media massa, komunitas ormas, pebisnis, dan partai politik guna menyelesaikan pandemik agar bangsa bisa keluar dari krisis COVID-19. Kolaborasi tersebut harus disesuaikan dengan tantangan zaman, sehingga perlu adanya pengetahuan dan kesadaran akan perkembangan dunia di masa sekarang, yakni ada 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi yang sudah sampai pada 5.0. Yang kedua, ghiroh beragama. Yang ketiga, kemajuan pasar, yakni maraknya e-commerce yang mengandalkan algoritma. Nah, bagaimana peran dan peluang UIN dalam fenomena ini? Yang pertama, mengembangkan teknologi digital. Yang kedua, berkolaborasi dengan sektor industri. Yang ketiga, solving social problem with technology and entrepreneurship. Dengan entrepreneurship, UIN akan menjadi terdepan sehingga tak ada lagi mahasiswa pengangguran. Caranya yakni kita harus karib dengan teknologi dan belajar berwirausaha. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif, yang salah satunya menggagas muslim yang ramah bukan yang marah. Jika UIN sudah punya 4 komponen ini, insya Allah tidak akan tertinggal. Kemudian, untuk mampu survive dalam kondisi sekarang, maka kita harus mampu menjadi generasi unggul. Bagaimana caranya? Yang pertama, keagungan akhlak. Sebab Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Yang kedua, senang terhadap ilmu pengetahuan. Menjadi mahasiswa yang ekstraordinari, suka membaca dan berdiskusi. Kehidupan setiap harinya tak luput dengan penyerapan ilmu pengetahuan baru. Yang ketiga, digital quotient. Adanya IQ, intelligent quotient, emotional quotient, spiritual quotient, and digital quotient, yakni kecerdasan digital. Adalah mereka yang mampu memilah antara berita hoax atau berita yang nyata. Dengan cara apa hal tersebut bisa kita laksanakan? Yakni dengan cara membuat digital citizenship di UIN, yakni sharing sebelum sharing. Digital creativity mengatasi dan memanfaatkan perkembangan digital untuk kemajuan mahasiswa. Digital entrepreneurship, yakni memanfaatkan lapangan pekerjaan, sebab ada 33 juta masyarakat kehilangan pekerjaan disebabkan oleh perkembangan digital. Padahal ada 43 juta peluang kerja baru yang bisa kita masuki di dunia pekerjaan. Yang keempat, yakni peduli sosial. Adalah sikap berempati terhadap problem sosial. Mahasiswa UIN Malang sebagai kekuatan perubahan sosial mengingatkan aparat pemerintah jika terjadi ketidakadilan, dan hal tersebut kita harus bisa kritis dalam menyampaikan berpendapat. Maka dari itu peran organisasi intrakampus sangat diperlukan dalam hal ini. Demikian resum terhadap materi PBAK Universitas tahun 2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.